Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Hingga saat ini, kami dimungkinkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Kolose 3 ayat 10 sampai 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tema kita, kehidupan yang diperbaharui. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen sudah puas ketika sudah memiliki pengharapan akan kehidupan kekal atau menjadi manusia baru. Ia merasa bahwa ia tidak perlu lagi melakukan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu tidak heran jika kita menemukan anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak menjadi berkat atas sesamanya, bahkan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Kolose yang menjadi alamat surat dari nats renungan kita sebenarnya adalah jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru, tetapi mereka masih dipengaruhi dengan kebiasaan hidup yang lama. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus harus hidup dalam realitas yang baru, seperti yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudaraku, adapun jemaat Kolose ini adalah jemaat yang sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil. Namun ternyata ada masalah pengajaran dalam jemaat Kolose yang kemudian berpengaruh kepada perilaku hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus sanggup memberikan keselamatan yang sempurna dan tidak lagi bergantung pada ajaran-ajaran mengenai hal-hal yang lahiriah. Dalam surat ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap hidup orang Kristen sebagai manusia yang baru. Dalam renungan kita, Paulus menjelaskan bahwa barang siapa yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, kita adalah ciptaan baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia baru adalah anugerah Allah. Tetapi menjadi manusia baru memerlukan perjuangan, kerja keras, waktu yang lama, dan proses yang tidak selalu enak. Sebagai ciptaan baru, kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Inilah yang dikatakan pada nats renungan kita, terkhusus ayat 10.
Menanggalkan manusia lama berarti mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Seperti dari ayat 5 sebelumnya dikatakan, manusia baru itu harus meninggalkan segala sesuatu yang duniawi, seperti perbuatan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Serta di ayat 8 dikatakan bahwa manusia baru itu harus meninggalkan amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan sebagai ciptaan baru. Kita harus selalu berjuang untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi dan membuang sikap-sikap jahat yang tidak diperkenankan Allah. Sebaliknya, kita mengenakan manusia baru berarti mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, pengampunan, serta kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oleh karena itu juga Rasul Paulus selanjutnya di ayat 11 mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi maupun orang Yunani. Paulus menekankan bahwa ketika kita menjadi manusia baru, kita tidak lagi membeda-bedakan orang. Hal inilah yang menjadi pergumulan jemaat di Kolose. Karena jemaat Kolose ini adalah jemaat yang sangat beragam. Ada orang Yahudi dan ada orang Yunani dan juga bangsa-bangsa yang lain. Seringkali orang Yahudi menganggap diri mereka istimewa karena mereka berpikir bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, sehingga mereka menganggap rendah orang Yunani. Inilah yang dikritik oleh Rasul Paulus bagi jemaat Kolose ini. Saudara-saudaraku, dalam perikop ini Rasul Paulus menekankan bahwa sebagai manusia baru kita harus meninggalkan perbuatan yang duniawi. Kita menanggalkan manusia yang lama, sifat-sifat kita yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan harus telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar ataupun pengetahuan yang penuh menurut gambar haliknya. Saudara-saudaraku, inilah yang diingatkan kepada kita. Oleh karena itu kita tahu kecenderungan untuk kembali dalam kehidupan yang lama bukan sesuatu yang mustahil, bahkan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan seorang Kristen. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati agar kita mematikan dan membuang manusia lama serta mengenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru merupakan anugerah Tuhan, tetapi mengenakan manusia baru menuntut perjuangan yang terus-menerus tanpa henti dengan cara mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan sambil selalu bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, kita terus diingatkan dari tema kita, kehidupan yang diperbaharui. Bagaimana kita memperlihatkan secara terus-menerus kehidupan yang diperbaharui itu. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru adalah sangat mungkin terwujud. Kematian Kristus memang telah membuat kita memperoleh pengampunan dosa. Akan tetapi, godaan untuk melakukan dosa masih ada, sehingga kita harus selalu berusaha mematikan keinginan melakukan dosa dan membuang dosa ataupun kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa yang telah kita sadari, inilah yang harus kita tinggalkan dan tidak lagi kita ulangi. Saudara-saudaraku, kehidupan baru yang telah kita peroleh juga membawa kita terus-menerus memperbaiki diri
semakin hari semakin bertambah-tambahlah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diperkenankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia baru, sesungguhnya kita telah mengenal Injil, memiliki pengharapan yang baru, atau menjadi manusia baru. Kita terus diperbaharui sehingga menjadi manusia yang serupa dengan gambaran Allah. Artinya, seorang yang sudah menjadi manusia baru yang telah diperbaharui memiliki kualitas hidup yang terus diperbaharui hingga mencapai kualitas seperti yang dimiliki Yesus. Saudara-saudaraku, manusia baru juga memiliki sifat yang tetap memiliki kasih seperti Tuhan kita yang adalah kasih dan memiliki kasih. Karena itu kita tidak lagi memandang orang lain berbeda dan menganggap diri kita lebih unggul. Dan biarlah karakter Kristus yang bisa mengasihi setiap orang, demikian juga sifat itu ada pada kita. Karena manusia baru terus tetap akan diperbaharui. Karena manusia baru pun masih bisa jatuh dalam dosa, maka manusia baru harus terus-menerus diperbaharui. Dengan hidup intim, menaati firman Tuhan dalam kebenaran, menjaga kekudusan, dan meneladani kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan pada ayat 10 tadi. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sumber pembaharuan kami dalam Kristus Yesus. Mampukanlah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk tetap memperlihatkan hidup yang diperbaharui dari hari ke hari. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.